Yaya juga, betul ya Pak Yaya ya? Waktu kita pameran di, apa ya, kita ketemu pameran di G-Expo apa kalau nggak salah ya? Betul ya? Suaranya Pak Yaya? Iya, halo? Suaranya, Pak Yaya suaranya nggak keluar. ya waktu itu suaranya Pak Yaya, waktu itu sempat ketemu dengan Pak Yaya dan saya bilang, karena Pak Yahya mempunyai unit printer DTG itu Epson F2130. Jadi saya mencoba bereksperimen gitu. Pak Yahya tolong dengan sistem tinta putih dan warna dibalik dan menggunakan powder, akhirnya bisa melakukan teknologi yang disebut saat sekarang ini DTF, Direct Transfer Film gitu. Tapi waktu itu metodenya kita mencoba dengan menggunakan kertas gitu. Lalu lahirlah PET film gitu. Jadi sebetulnya DTF ini adalah untuk pemain digital, untuk pemain manual sebetulnya udah bukan tidak baru lagi Pak Andre dan tidak asing lagi sebetulnya. Jadi karena yang saat sekarang ini teknologi yang mengenal transfer terhadap teknologi apa ya kain katun adalah DTG. Jadi mesin DTG itu digadang-gadang pencetak mesin katun, ya. Oke. Dengan metode DTF itu sangat hybrid, bisa mentransfer ke berbagai macam media, baik kain katun atau polyester atau hard surface yang sifatnya dia bisa ke plakat segala macam, dia sangat variatif gitu. Jadi ini yang membuat DTF ini menjadi booming dengan kemudahan apa ya, dengan kemudahan aplikasi yang lebih banyak variannya gitu. Jadi teknologi DTF ini saya prediksikan setahun 2 tahun itu akan signifikan. Seperti itu Pak Andre. Oke, saya pengen ke Pak Hadi. Kalau Pak Hadi yang saya lihat awalnya kan yang paling duluan nih ya, mempromosikan teknologi DTF nih di khalayak publik ya. Apa takutnya saya salah nih, cuman waktu itu promosi pertama tuh Bapak sebutnya itu Binterjet PSD. Nah, saya pikir PSD sama DTF beda gitu. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak kronologi awalnya muncul ide ini, Pak. Ya, sebetulnya gini, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak Andre. Iya. Sebetulnya gini. Oke. Big, oke, Masuk, Pak Yaya. masuk Pak Yaya. Masuk Oke, Pak Yaya. siap. Oke. Mantap. Jadi sebetulnya awalnya ini kenapa saya istilah PSD karena juga waktu itu awal-awal DTF juga belum populer. Jadi saya kasih nama dari proses printingnya, print, spray, and dry. Nah, jujur aja saya melihat ini DTF ya, kita pakai istilah DTF aja nggak apa-apa. DTF Jadi atau PSD. DTF ini memang dari awal saya prediksikan bakalan booming dan bakalan penuh kreativitas, Pak. Nggak terbatas ini bisa-bisa, karena saya pelajarin kok banyak jenis cetak yang awalnya sudah ada ini bisa tergantikan oleh teknologi DTF ini, karena kita maunya yang cepat, yang simple, bahkan kualitasnya juga oke. Nah, ini yang terus terang saya waktu lalu masih gini, jadi saya waktu masuk di kira-kira bulan Agustus atau mungkin awal-awal Juli itu ya, itu saya masih belum bisa meraba atau ini prediksi ini sampai kemana ya. Nah, itu terus kemudian saya ya belajar-belajar, tapi intinya
saya gabungin sama Wasatch. Jadi saya gabungin sama Wasatch ini karena saya yakin Wasatch kemudian hari pasti akan banyak membantu saya. Banyak membantu kita untuk mempermudah kita kreativitas ini, dan hari ini terjadi. Itu mungkin nanti Wasatch-nya nanti aja Pak ya. Jadi yang PSD ini ya mirip-mirip lah. Memang awal-awal itu saya tukar pikiran sama Pak Iben, Pak Julius. Ya saya tukar pikiran sampai akhirnya digabung-gabung ya pelan-pelan sampai sekarang kita lebih ngerti lagi lah teknologi dari DTF ini. Ya, gitu Pak. Nah, terima kasih Pak untuk ceritanya, kronologi awalnya. Luar biasa sekali nih. Dan kelihatannya makin kesini makin booming ya. Untuk teknologi DTF ini digunakan para pemain kreatif, terutama yang pemain sablon. Oke, saya ke Pak Yahya nih Pak. Siap. Dengar nggak Pak? Okay. Dengar. Nah, ini kan baru juga ya di dunia printing ya. Tapi dari cetakan Bapak begitu cepat, baru begitu cepat tanggap dan langsung invest mesin DTF ini Pak. Nah, yang Bapak rasakan setelah instalasi ini gimana Pak? Terutama di daerah ya, karena kan ya ini Sulawesi ya, saya belum bisa bayangkan apalagi kalau yang di Jakarta gitu. Iya. Booming atau gimana Pak? Ya alhamdulillah sih so far ada-ada saja gitu. Kalau saya mikirnya simple memang, saya nggak mau bikin rumit. Jadi saya ceritakan ini di awal mengapa saya ambil DTF gitu. Jadi sih saya sebenarnya lihatnya ya dari presentasi dari Pak Hadi dengan Pinterjet gitu. Waktu pertama kali promosi itu Pak. Waktu pertama kali promosi di awal itu saya sudah langsung boom. Wow, gila ini. Saya bilang ini karena apa? Karena waktu itu maksudnya begini, hampir semua metode sablon kecuali manual ya, karena saya tidak berangkat dari situ gitu. Itu sudah saya coba gitu. Sudah saya pakai, saya punya gitu. Mulai dari transfer paper yang masih toner, saya ada. Sampai di DTG saya punya. Cuma tapi begitu muncul ini DTF, itu saya langsung kayak, wah ini bahaya ini. Gila ini. Cuma waktu itu saya langsung panggil istri saya. Coba lihat ini. Sinting ini mesin ini, saya bilang ini. Ini bahaya ini. Sampai sebegitu ya? Iya, benar. Waktu itu, begitu ini saya langsung ini. Saya panggil, kita diskusi dengan istri. Kita ambil nggak ini? Dia mikir. Ya sudah, saya cerita gini. Atau gini aja dulu. Kita tes dulu. Waktu sebelum kan di awal yang ambil itu, Pak Hadi, kalau nggak salah, Pak Imam ya? Ya, betul Pak. Ya, sebenarnya itu kalau saya waktu di awal itu, saya di Jakarta mungkin saya duluan. Cuma karena saya di Sulawesi, saya tidak bisa lihat aslinya gitu kan. Waktu itu saya langsung nekat aja. Saya minta tolong sama tim Pinterjet, coba tolong kirimkan saya filenya. Hasil printnya. Biar nanti saya coba gitu kan. Dan jujur saja, di awal waktu pertama kali muncul, begitu saya coba, itu sih sebenarnya jauh sekali dari luar ekspektasi saya. Dari hasilnya mungkin karena mungkin tim Pinterjet baru awal juga gitu. Jadi masih eksperimen gitu. Begitu muncul saya lihat, aduh. Tapi nggak tahu kenapa, saya yakin aja. Ini saya yakin pasti nanti bagus ini. Karena ini sudah tepat gitu. Maksudnya untuk bisnis sudah ini paling tepat. Kalau untuk sablon-sablon menurut saya. Makanya saya beranikan diri. Saya nekat aja. Ambil aja dulu lah. Begitu begitu ambil, begitu instalasi, ternyata luar biasa. Dan saya salut sama tim dari Pinterjet. Thank you. Itu gini. Sampel yang di awal saya terima, dengan begitu setelah selesai instalasi, itu beda jauh. Dan begitu setelah instalasi, ternyata, wah itu. Saya bilang, bener ini. Paling cakep. Jadi rupanya mereka... Ini ya? Nggak nyesel ya? Nggak asli, nggak nyesel. Keren, habis. Makanya yang ini ya, begitu ini ya, paling ya buat teman-teman yang lain. Sebenarnya begini, kalau menurut saya, yang paling pas mesin ini sebenarnya bukan untuk kita yang printing-printing ini.
Kalau menurut saya, marketnya ini justru buat mereka-mereka tukang sablon. Edukasinya ke tukang sablon. Kenapa? Karena yang tukang sablon ini, kalau mau masuk ke bisnis ini, mereka yang paling tepat karena mereka sudah menguasai. Mulai dari bahan bakunya kaosnya, mulai dari jaringan kaosnya, mereka punya. Kalau kita di pihak printing kan, ya mungkin saya punya mesin, tapi jaringan kaos mana yang ini kan kita nggak tahu. Kita masih meraba-raba market lagi, kita masih harus memanipulasi market. Tapi kalau teman-teman yang punya usaha sablon, gila ini kalau ketemu. Cuma ya tinggal mereka mau nerima enggak dengan teknologi baru ini. Kan gitu aja permasalahannya. Oke, silakan. Terima kasih banyak Pak Yahya untuk siap. informasi yang saya terima, ini luar biasa ya. Siap. Nah, saya kembali ke Pak Iben nih Pak. Saya terbersit nih, terpikir ya, oke lah teknologi DTF ini begitu pesat dan begitu menjanjikan ya. Nah, bagaimana dengan teknologi yang lama nih? Terutama yang DTG nih, apakah akan terjadi imigrasi, tergeser oleh DTF ini? Karena seperti halnya printing itu kan dia teknologi selalu menggeser satu sama lain. Dulu ada sebelum offset juga ada silinder ya kan, terus digeser sama offset. Nah sekarang ada digital berusaha menggeser offset. Nah, apakah DTG ini akan tergeser oleh DTF? Bagaimana pendapat Bapak? Jadi gini, selama saya menggunakan kaos, jadi konsep DTF adalah metode transfer, ya Pak Andre. Tapi metode DTG adalah direct to garment. Jadi, tintanya itu menyerap ke bagian serat-serat kain. Tentunya hand feels itu berbeda. Jadi DTG lovers itu mungkin marketnya ketika mereka sudah tahu kualitasnya nggak mungkin pecah gitu. Artinya tinggal edukasinya aja. Karena kemudahan DTF itu membuat orderan semacam kayak promotion lebih cepat segala macam gitu. Tapi segmented secara kualitas itu saya mengacung jempolkan pada teknologi DTG. Hand feels juga gitu. Jadi nanti pada dasarnya adalah market yang memilih. Jadi screeningnya nanti adalah si penggunanya gitu. Teknologi itu DTG ada, ketika dia menginginkan teknologi DTG kita sudah siapkan, ya yang jelas kita harus punya dua-duanya gitu. Bukannya menghapuskan, komplement bukan substitute gitu loh. Jadi dua teknologi itu sebetulnya bisa dipadu-padankan, berjalan. Jadi bukannya menggilas, karena secara kualitas itu berbeda, hand feels juga berbeda gitu loh. Pendapat saya sih harusnya bisa jalan dua teknologi itu dengan sosialisasi dan edukasinya gitu Pak Andre. Oke. Nah ini saya pengen tahu nih opini dari Pak Hadi nih dengan pertanyaan yang sama nih mengenai pergeseran teknologi atau memang terjadi mungkin ini harus sama aja sama-sama punya nih, DTG punya, DTF punya gitu. Menurut Pak Hadi gimana? Kalau dari saya melihatnya dari sisi yang buyer mesinnya aja Pak ya. Jadi lebih saya bisa lebih menilainya. Iya. Dari sisi pembeli mesin ini memang beraneka ragam. Ada yang dari digital printing, ada yang dari garment, ada yang dari sablon juga. Bahkan pemain baru yang bisa lihat peluang juga bisa. Efeknya nanti memang yang saya tahu untuk pembeli mesin yang dari sablon misalkan, itu mereka memang tidak meninggalkan sablonnya, tapi memang membuat lebih komplit dan bahkan mungkin bisa lebih memperbesar. Jadi kalau misalkan dia aslinya dengan sablon, terus kemudian hanya bisa terima yang sablon, kalau untuk yang kecil mereka sulit terimanya. Tapi begitu dia terima ada DTF ini, mereka bisa kerjakan juga. Jadi tidak harus sablon, tapi kombinasi malahan. Jadi saya setuju dengan yang Pak Iben tadi bilang,
Saya kemarin ke satu buyer kami, itu mereka ada DTG dan ada DTF. Jadi memang mereka akan nyetaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ya mereka punya punya intinya punya mesin yang lebih komplit, yang mereka lebih fleksibel, seperti itu, Pak. Nah, dari Jadi segi kualitas, Pak, antara DTG dengan DTF, apakah memang ada perbedaan secara signifikan gitu dari segi, kalau tadi Pak Iben bilang feel ya, ya antara apa hasil printnya dari DTG bagaimana, kalau DTF itu gimana, Pak? ya jadi kalau dari feel terus kemudian dari kualitas cetaknya itu memang DTG memang lebih bagus lah daripada DTF. Jadi memang ada porsinya, ada kelasnya. Jadi DTG memang lebih enak kalau lebih mendekati sablon. Jadi Oh gitu DTF, ya. DTG terus sablon gitu. Jadi DTG memang artnya ya istilahnya dia lebih halus atau gimana ya, lebih fleksibel kali ya ke Ya ke lebih ke bahan dari ya, feel lebih nyaman. lebih Terus nyaman ya. kemudian untuk kualitas printing juga kalau khususnya yang transparan apa itu lebih Hmm. jauh lebih bagus. Nah, tapi untuk kelebihan DTF dari segi apa tuh Pak berarti? Kalau DTF dari segi kepraktisannya, Pak. Kepraktisan ya, Iya, praktisannya. Sama ini mungkin ya volume ya, untuk ya jumlah volumenya besar dan cepat ya. lebih cepat. Dan Hmm. sebetulnya mungkin DTF lebih menggerus pasarnya printable ya, yang lebih terasa ya. Oh iya, jadi saya teringat itu dengan apa namanya teknologi printable polyflex ya. Iya, Ini dengan si DTF ini sebenarnya serupa ya, cuman DTF lebih cepat dibanding printable ya iya. dalam Jadi prosesnya nggak ya, perlu cutting lagi. nggak perlu cutting lagi. Mm-mm. Biasa ya. Berarti sebenarnya udah ada terjawab nih dari pertanyaan webinar ini sendiri bahwa masa depan DTF tidak juga menggeser DTG ya kan. Iya. Tapi mungkin kemungkinan akan menggeser printable polyflex. Kurang lebih seperti itu bukan ya? Kalau Conclusionnya dari. printable-nya iya, Pak. Kalau polyflex-nya enggak. Oh, polyflexnya enggak. Jadi kalau Mm-mm. polyflex itu lebih ke bahannya ya, Iya. Karena lebih dengan ke polyflex kita akan dapetin true color-nya. true color. Ya. Mm-mm. Jadi ini menggeser printable ya Pak. Iya. Kalau saya lebih lihatnya itu sih. Nah, tapi tadi saya menanggapi pertanyaan dari pernyataan dari Pak Yahya mengenai ini cocoknya untuk para pemain sablon, Pak, katanya. Pemain sablon kan jumlahnya jauh lebih besar sebenarnya dibanding jumlah pemain printing, Pak. Nah, ini peluangnya gimana ke pemain sablon, Pak, untuk DTF ini? Kalau memang jadi dari pemain sablon yang saya lihat dari buyer-buyernya kita, Pak ya, itu memang untuk yang kecil-kecil, untuk pemain sablon yang skala kecil, itu mereka terbantukan, Pak. Cuma dari segi itu nggak bisa sama persis sih. Kalau segi vektor atau ngeblok itu mungkin bisa tergantikan dengan cepat. Tapi kadang-kadang kan orang sablon punya kreativitas sendiri yang dia punya gambar itu bisa sangat ada seninya gitu loh. Nah itu Oke. menurut saya tetap nggak bisa, tetap Oke, tidak jadi tergantikan. tetap tidak tergantikan ya. Jadi masing-masing memang udah punya porsinya sendiri-sendiri ya. Atau Iya, mungkin juga menggabungkan semuanya ya kan. Jadi nambah teknologi dari yang sebelumnya ya Pak ya. betul ya. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Pak Yahya nih. Kan dari tadi Siap. statement-statementnya para penjual mesin nih. Nah, kan Bapak nih pengguna nih. Bapak kemungkinan nambah mesin berarti ya? Atau memang yang Bapak sebelumnya udah punya DTG? DTG saya sudah pakai. Saya Sudah pakai pakai ya? F2130 malah. Wah. Epson. Epson, Jadi ya saya sih setuju yang di Bapak Bung Iben dan Bang Hadi Pak Hadi sampaikan tadi. Jadi untuk saling menggeser enggak.
tapi Hmm. mengisi gitu dia. Menambah mesin berarti ya. Bukan nama mesin. Menggeser enggak, tapi mengambil kue mungkin iya gitu. Nah, iya, itu sudah terjadi juga ya. Terjadi juga karena rebutan begini. ya. Saya tambahkan, ada sesuatu yang mungkin DTF, mengapa mereka ini printing kah atau sablon ini, mereka mesti memikirkan mesin ini gitu. Saya kemarin Pak, saya dapat pekerjaan itu 200 ya 300 lah. 300 lembar kaos itu bolak-balik. Ya. 300 lembar bolak-balik itu berarti kalau pekerjaan berarti harus dikalikan 2. Berarti sama saja dengan 600 kaos gitu ya, pekerjaan. Itu hanya sehari saya kerja, kemudian hanya 2 orang. Sehari saya kerja, hanya 2 orang, hanya saya dengan operator saya. Jadi efisiensi dari produksi itu enak itu dipakai gitu. Ya kita sikat aja, mesin sambil jalan, dia nyeta, kita gunting-gunting. Saya di bagian ngepres, operator saya ya sambil lihat-lihat yang lain, masih enak. Makanya saya bilang ini mesin bahaya gitu. Cuma tinggal mau nerima. Bahaya. Berarti bahaya. tetap ada peluang. Saya nggak mau yang satu lagi yang lama menggeser. Kalau menggeser kan janganlah terlalu frontal menggeser. Menurut saya enggak. Terlalu frontal. Makanya harus dipikirkan ini teman-teman sablon. Teman-teman sablon harus pikirkan. Untuk menggeser enggak, tapi untuk mengisi ruang yang kosong gitu. Ya, mengisi ruang yang kosong. Karena begini. Rata-rata ya begitu saya sablon, saya terima pesanan orderan dari konsumen-konsumen itu, mereka rata-rata enggak terlalu memusingkan mau pakai apa. Yang mereka tahu. Iya, betul. Jadi ini pagi dia datang ke hasil percetakan bagus, saya, ya. Sebentar siang bisa jadi nggak nih Pak? Desain cetak ais. Betul. Sudah, sikat aja. Nah ini yang nggak bisa diisi oleh metode yang lain. Kalau soal hasil sih, saya selama ini ya, saya punya ini, kalau saya selalu suka berprasangka baik saja. Saya berpikir bahwa ini mesin tentu dikeluarkan nggak sembarangan, tentu bahkan ada istilahnya, ya tidak lanjut dari mereka eksperimen baru. Nanti hasilnya pasti saya kan makin hari makin baik. Itu saya punya keyakinan kuat. Jadi mulai dari powdernya, mulai dari padnya, itu nanti karena ya ini tadi, ini mesin kan sudah terbukti gitu kan, sudah banyak vendor yang kasih keluar, pasti akan berlomba-lomba untuk bisa mengeluarkan yang paling bagus lagi dari segi hasil. Saya yakin hasilnya nanti pasti bagus. Iya, saya rasa begitu aja. Lagi booming ya, Pak Hadi ya. Mungkin Pak Hadi yang merasakan lagi ketika pandemi berlangsung, Pak Hadi lagi panen raya nih mesinnya, penjualan. Mudah-mudahan semua lancar Pak. Jadi baik Pak Iben, Pak Hadi dan Pak Yahya bisnisnya lancar walaupun kita dalam kondisi pandemi ini. Amin. Nah, sudah mendapat jawaban ya pada dasarnya. Tinggal kita bisa digeser mungkin terlalu frontal, cuman ada sedikit termakan order dari DTG termakan ya pastinya ada. Nah, untuk kedepannya belum bisa jawab ya. Nanti mungkin 2 atau 3 tahun ke depan apakah DTG ini benar-benar tersingkir dari kancah printing atau enggak gitu. Nanti mungkin jawabannya berbeda di 2 atau 3 tahun lagi. Oke, saya rasa cukup ya webinar DTF kali ini karena waktunya terbatas. Kita masih ada maraton webinar yang lain. Demikian webinar DTF kali ini di Printing Virtual Expo. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi semua pihak yang menonton. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.